Saya rasa yang paling menguntungkan saya kemarin usaha-usaha yang lain di peternakan, ini yang saya paling menguntungkan di sini. Masalahnya ini dari modal indukan dalam 5-6 bulan udah. Saya belinya buntingan ya. Buntingan. Saya kemarin beli buntingan 5-6, kemudian sudah hampir pulih induknya. Pulih modal Mas? Iya, hampir pulih modal. Kan jarang sekali sih usaha yang dalam setahun 100% modal kembali. Itu kan saya rasa jarang sekali. Ini ya, ini kebetulan kok bisa setahun ya, sisa-sisa udah kembali, udah untung lah banyak. Udah untung, udah nyisa-nyisa setahun. Oh, berarti metode sampean itu beli indukan yang bunting? Indukan bunting. Mahal itu apapun kalau saya share ya, udah dibanderol ya saya beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumadi. Saya tinggal di Brasa Josari, Kecamatan Brajaslebah, Kabupaten Lampung Timur. Kebetulan saya kerja di instansi kesehatan. Saya ada juga kerja sambilan untuk persiapan pensiunan nanti. Jadi orang itu sebelum pensiun harus ada persiapan. Jangan tahu-tahu pensiun nanti kita bingung mau usaha apa. Jadi persiapkan dari sekarang. Mumpung masih muda, kita berinovasi apa kerja sampingan kita untuk persiapan pensiun kita. Bisa di peternakan, bisa perikanan, bisa juga di usaha dagang ataupun apa, yang penting kita persiapan pensiun kita. Pak, kenapa pilihannya jatuh ke domba, Pak? Ke domba ini saya rasa lebih gampang ya. Saya ceritakan dari awal, saya dulu di perikanan, terus ini di sapi, terus ini ke domba. Ini kelebihannya di koloni ya. Dengan jumlah beberapa indukan seperti ini, cukup satu pejantan, indukannya sudah birahi, nanti si pejantan bisa membuahi. Agak lama koloninya, sebulan atau sebulan setengah, nanti udah terpantau bunting, indukannya pindah. Sebelumnya karena saya anak seorang petani, dulu kerjanya memang tukang ngarit ya dari kecil ya, makanya kangen juga dengan ternak domba. Dulu waktu muda, waktu bujang juga ternak domba juga sih. Berarti jangan nggak asing dengan peternakan, Pak? Sebenarnya nggak asing, cuman yang masuk ke sini kan setahun setengah ini barusan. Berarti jadi bolong ngarit kecil, guys. Nah, sebagai seorang ASN yang identik dengan wangi, Pak. Wangi, setil, Pak. Setil. Bergengsi. Banyak duit katanya. Banyak duit. Gajian tetap bulanan. Ini loh Pak, ini kambing loh Pak. Berhubungan dengan kohe, bau. Iya. Kenapa jadi pilihan sampean? Iya. Apa alasannya? Alasannya kalau ini kan pekerjaan ini nggak memakan waktu lama sih sebenarnya. Kita di program ngarinya seminggu sekali, terus nanti pagi kita ke kandang, pulang dari kantor kita ke kandang lagi sambil bisa ke inilah, dikondisikan lah. Emang kalau pulang kantor jam berapa sih Pak? Jam 2 lebih ya, jam 3. Jam 3. Yang penting kita kasih makan banyak, nanti otomatis domba ini mungkin akan berterima kasih ya, dia dikasih makan banyak, akhirnya kan gemuk-gemuk, beranak juga sehat-sehat. Kan gitu, imbal baliknya di situ. Cukup kita kasih makan banyak aja udah, jangan khawatir rugi lah. Nyatanya saya berjalan terus. Sudah berapa tahun Pak ini kandang sampean didirikan Pak? Didirikan ini ada 5 tahun ya. Dulunya kan bekas sapi ya, tak renovasi karena memfungsikan aja kandang yang lama gitu. Ya. Sebenarnya belum layak sih kandang seperti ini. Kandang abal-abal ya, nggak apa-apa ngerintis. Ya seperti ini, ngerintis itu jangan langsung kandangnya yang mewah, nggak usah. Nah, kalau untuk yang budgetnya sedikit, yang jelas untuk pemula, untuk pemuda yang punya modal, silakan. Untuk modal itu untuk usaha apapun. Kalau di bidang ternak domba ya, kalau saya cukup menjanjikan lah. Jadi untuk kalau di kampung kan banyak bang pakannya, jadi bisa lah. Limbah-limbah pertanian. Limbah-limbah pertanian itu sambil ke sawah pulang bawa rumput kan bisa. Kalau untuk tahap kecil-kecilan, jangan langsung besar dulu, rintis. Ada nggak yang namanya bully Pak? Omongan teman, tetangga, dan halayak lah. Ya ada lah. Apa mereka tuh, mungkin bicara kurang apa meneh atau kowe iki kan gitu kadang-kadang. Ya aku jawab gampang, kalau saya enggaknya gampang.
saya kurang ajar gitu aja, cuman gitu aja. Gitu ya Pak ya. Iya. Enggak sangat-sangat ya Pak. Enggak sangat-sangat. Kurang apa Pak Sumadi? Kurang ajar kan. Saya bilang gitu aja. Ya ada yang bilang kok mau-muanya udah dapat duit banyak, udah ini kok masih ngarit itu. Tapi ya kita akan butuh penghasilan tambahannya tetap. Saya santai aja kok. Memang dari awal saya anak seorang petani yang memang besar di desa ya, yang notabene tinggal di desa, banyak bang pakan ya kita manfaatkan. Ada lahan juga untuk bang pakannya. Emang harus toh Pak punya bang pakan seperti itu Pak? Ya wajib kalau punya bang pakan wajib. Karena sekarang kalau rumputnya nyari semua, pas ngarit itu nanti ternyata rumput tanaman nggak tahu, kita kan nggak enak juga. Iya. Makanya wajib bang pakan. Nah. Terkait dengan kebutuhan pakan Pak, yang sampean miliki itu bang pakannya apa jenisnya? Jenisnya kolonjono, daun singkong, singkong karet, singkong biasa itu, dan rumput biasa. Itu dibuat... Tapi yang sering kolonjono sama singkong, daun singkong. Dibuat makan harian? Makan harian ya di silase. Di silase. Oh silase Pak ya? Silase. Silase. Seminggu sekali kita ngaritnya. Ngaritnya? Ya apa enak Pak? Jadi aku pengen jadi mantri terus ternak menunggu Pak. Ya enak YouTuber wae. Resik. Waktu awal itu karena salah mungkin di teknis bikin silase ya. Silasenya basah dan itu rumput rawa. Uji coba saya silase. Ternyata indukannya ada yang keguguran satu, itu aja. Mungkin kesalahan di teknik pakannya aja. Nah, setelah itu kan kita belajar, akhirnya tahu. Oh salahnya di sini. Ternyata rumput yang tak silase, rumputnya bau. Nah, tak kasih makan ke domba, dombanya keguguran, domba yang bunting. Mungkin karena kadar air tinggi tadi ya. Kadar air tinggi. Busuk. Sehingga jadi busuk. Itu karena rumput, bukan kolonjono ataupun daun singkong ataupun daun pisang. Kan kita kalau kita campur daun pisang juga bagus. Bagus. Wangi. Antibiotik juga sih. Iya. Jadi pernah juga Pak ngalamin kematian dombanya. Iya, iya. Ya sementara daun-daun apapun kalau kita chopper jadi satu, daun pisang, daun sedikit, ada daun karet juga nggak masalah, daun pace itu kita campur untuk silase bagus juga. Nah aku agak lain juga untuk cempe yang pertama lahir, saya langsung kasih dot. Jadi mau mimik ataupun nggak mimik, begitu lahir sekitar 5 menit saya bersihkan, langsung saya peras ambing induknya, susu induknya kita peras, taruh dot, kita paksa mimik. Setelah itu kan 10 menit atau beberapa menit mereka akan bangun sendiri cempenya. Jadi bangun nggak bangun kita kasih dot. Oh begitu. Nah, gitu aja. Jadi kolostrum tetap masih ya, pakai induknya sendiri. Induknya ini. Karena imun tubuh katanya dari situ Pak. Iya dari dari kolostrum katanya. Kolostrum. Karena banyak apa ya? Motivasi dari dinas peternakan itu biasanya kolostrum jangan ditinggal gitu. Iya. Ya dotnya ya dari induknya itu kita peras. Iya. Kemudian Pak untuk perawatan harian untuk kesehatan itu biasanya apa sih Pak yang diterapkan di sini Pak? Kita setiap hari kan kita ngasih makan pagi sore. Terutama kalau pagi nggak bisa ngontrol sih. Mungkin kalau sore kita ngontrol sakit mata ataupun kambingnya mencet atau enggak gitu. Cuma simpel sih sebenarnya. Yang sering kan sakit mata aja. Iya. Kita pakai disalep aja sembuh. Pola pakan tetap pakai silase, paginya silase. Nanti setelah kasih silase kita timpah onggok sama konsentrat gitu aja. Sinyilasenya bikinnya seminggu sekali aja. Karena bikin praktis. Jadi kita kerja sibuk tiap hari Minggu aja. Selain itu ya santai di kandang. Pagi kasih makan, nanti sore pulang dari kantor kasih makan. Untuk pemberian minum Pak? Minum tiap hari, setan minum terus ada, tersedia terus minum. Berarti ready 24 jam ya? Ya minum, nanti dibersihkan sehari sekali. Sorenya kan bersihkan minum. Minum harus bersih. Di sini alhamdulillah enggak, karena silase itu saya rasa udah mencukupi karena di silasenya saya campuri garam. Setiap bikin silase saya campur garam. Mineralnya mungkin sudah tercukupi, terus nanti nutrisinya dari konsentrat itu. Konsentrat tadi. Sudah tercukupi lah. Nyatanya ini induk-indukan yang lepas sape ini masih tetap gemuk juga, nggak kurus.
Kalau domba seperti ini beranaknya berapa bulan sekali Bapak? Buntingnya 5 bulan, Bunting 5 bulan, lepas sampai 3 bulan. 3 bulan. Nah, tak bikin agak panjang nih, enggak 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan setengah, 3 bulan lah Iya. lepas sampai. Kemudian untuk masa kawin berapa bulan dari kelahiran? Ya di sini saya bikin 3 bulan dari habis kelahiran, nyusuin 3 bulan, sebelum 3 bulan lah tak lepas tak Langsung sakit. dikawin, Langsung ya? sini ya. 2 hari di sini udah ngawin. Mungkin di sana udah birahi mungkin kan enggak. Kalau obat cacing 4 bulan sekali saya kasih, ya harus ya, setiap bulan apa tanggal berapa nanti serempak ngasih obat cacing. Tapi kalau yang bunting ya setelah beranak Ya. baru obat cacing gitu. Kalau nggak mandi ini nggak dapat, mungkin disemprot aja ya, pakai disinfektan ya, pakai disemprot. Oh, penyemprotan ya. Penyemprotan biar kutunya enggak ini kan di palong ini yang pakan tersisa di selip-selipnya itu biasanya ada kayak kutu apa itu ya. Betul. Kutu. Jadi disemprot seminggu sekali. Seminggu sekali. Terus ini dibersihkan ya setiap hari ya, palongnya dibersihkan. Makanya yang sisa nggak usah kan ada yang makan tersisa dicampur konsentrat untuk dimakankan berikutnya, nggak usah. Makan yang nggak habis ya buang aja. Karena kalau udah nggak habis, kalau makan udah ini kan kambing artinya udah nggak doyan makanan itu, masa dipaksa kasih makan, kasih sentrat, nanti kambingnya malah kurang sehat. Saya rasa yang paling menguntungkan saya kemarin usaha-usaha yang lain di peternakan, ini yang saya paling menguntungkan di sini. Masalahnya ini dari modal indukan dalam 5-6 bulan udah saya belinya buntingan ya. Buntingan. Nah, saya kemarin beli buntingan 5-6 kemudian sudah hampir pulih induknya. Pulih modal Mas? Iya, hampir pulih modal. Kan jarang sekali sih usaha yang dalam setahun 100% modal kembali. Itu kan saya rasa jarang sekali. Itulah kok bisa setahun ya sisa-sisa. Udah kembali, udah untung lah banyak. Udah untung, udah nyisa-nyisa setahun. Oh, berarti metode sampean itu beli indukan yang bunting? Indukan bunting. Mahal apapun kalau saya share ya udah dibanderol ya saya beli. Itu sampean punya tujuan itu Pak? Tujuannya kalau saya beli indukan bunting kan nanti di kandang udah beranak, anaknya nanti bisa untuk memulihkan indukan. Itu kalau saya. Tapi kalau untuk pemula ya beli-beli cempe-cempe dulu. Kita intinya menyesuaikanlah dengan kondisi keuangan. Oh, budget kita. Budget kita. Kalau mampunya cempe ya cempe dulu, jangan langsung indukan bunting. Kalau langsung indukan bunting yang mahal kan. Yang ngerintis ke cempe dulu. Iya. Nggak mampu beli 5 ya bisa sepasang kan gitu. Nggak masalah. Yang penting tahu dulu ilmunya. Ternak sedikit dulu, udah tahu ilmunya, udah dapat modal, beli yang lebih banyak kan bisa. Ya, bertahap, jangan keburu nafsu, jangan emosi. Dengan lihat konten-konten yang lain, oh kok itu cepet itu, nggak usah, kita ngerintis saja dari awal, bertahap gitu. Jadi dulu awal mulanya hanya nonton dari YouTube aja? Nonton dari YouTube sambil belajar sendiri, kambing-kambing domba-domba biasa itu, terus kita tingkatkan grade-nya, karena domba biasa sama jenis cross Texel Merino hampir sama sih pakannya. Oh begitu? Habisnya sama, tak kalah jual anaknya kan agak jauh. Harganya tinggi sekali. Dulu nontonnya cuman di Indra Palubi Channel. Indra Palubi Channel, YouTube yang lain. Sekarang ada di Indra Palubi Channel. Malah sekarang masuk ke Indra Palubi. Apa kesengasannya Indra Palubi Channel Pak? Ya Indra Palubi Channel kan ngedukasi, nggak mulu-mulu sih orangnya, yang cukup ngedukasi ke peternak kecil, standar ke bawah gitu. Nah pun ya kerja luar negeri juga kan sama aja pensiun kalau udah nggak kerja di luar negeri kan gitu. Setuju. Kerja di pabrik nanti kan kalau usianya udah 50 sekian kan ya pensiun. Di pabrikan kan gitu. Dan menurut sampean yang paling mudah adalah peternakan? Iya, peternakan domba ini. Kita misalnya awal kasih babon 4, nanti beranak pinak, nanti anaknya untuk indukan lagi cepet kok. Nanti kasih makan aja udah. Dia udah tahu sendiri, tahu terima kasih, dia kasih makan yang enak, kasih makan, dia kasih minum, seneng, dia ngasih rezeki ke kita kok gitu. Jadi ada feedbacknya Pak ya? Iya, ada feedbacknya, jangan khawatir. Pemula ya kita siap sesuaikan budget kita. Kalau punya budget sedikit, misalnya punya budget 10 juta atau di bawah 10 juta. Kalau nggak punya yang ngadu dulu juga bisa. Setuju. Ngadu dulu juga bisa.
punya kandang kecilnya di emper-emper rumah itu. Kalau nggak pakai palong di tanah juga, saya kan awalnya di tanah juga ini. Koloni di tanah. Setelah itu dombanya semakin agak bertambah ya saya bikin palongan kayak gini, bikin pangrong gitu. Jadi pemula harus seperti itu. Ya seperti itu, ngerintis dari awal. Terus siapkan bang pakannya. Bang pakan kalau domba cuma 4 nggak perlu nyiapkan bang pakan banyak-banyak toh. Kalau cuma 4 ataupun 5 itu ngarit-ngarit aja sambil pulang dari sawah, dari ladang kan bisa juga. Iya. Sebagai seorang mantri, Pak, tenaga kesehatan, kemudian di bisnis peternakan, banyak kejenuhan dalam pekerjaan biasanya. Ini sekarang sampai punya ya banyak lah bagi saya. Populasi mencukupi, nikmatnya jadi peternak itu apa toh, Pak? Ya itu tak kala kita lihat misal di kantor udah capek, jenuh dengan ya nggak jenuh sih dengan pekerjaan, tetap kita bersyukur melayani masyarakat, tetap dengan senang hati, dengan ikhlas kerja itu. Terus di rumah pulang dari kantor ke kandang kan lihat domba-domba yang makan ini kan seneng. Nah, kita pulang dari rumah langsung kita yang tuju pulang makan terus langsung ke kandang. Kandangnya makanya kita siapin ada gazebo untuk nongkrong-nongkrong, untuk ngopi. Seneng lihat domba-domba makan itu. Oke. Pak, ada target kedepannya, program kedepannya akan seperti apa, Pak? Farm kita ini, Mantri Farm ini akan dibuat seperti apa, Pak? Kita tambah indukan terus ya, kita tambah indukan bunting. Kalau ada yang agak harganya terjangkau, kita seneng ya kita ambil. Ini semakin kita perluas panjang ke sana. Target berapa indukan? Sementara ya ke 40-50-an. Ya sampai sebanyak mungkin lah kalau untuk indukan sebanyak mungkin. Keren. Tergantung Allah ngasih rezeki ke kita. Yang penting kan target boleh tinggi. Tapi kan kita harus pikiran kita menyesuaikan dengan jatah kita dari Allah yang berikan kepada kita gitu. Target harus tinggi.